Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Kembali kita hadiri majelis ilmu. Kita akan membahas hadis-hadis yang berkaitan dengan ibadah hari Jumat. Semoga hadis-hadis yang ada ilmu baru bagi kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai hadis-hadis seputar hari Jumat. Yang pertama berkenaan dengan khatib, menutup khutbah dengan doa. Dulu sebelum masuk pesantren, khatib ketika berdoa mengangkat kedua tangan. Tapi coba kita telusuri beberapa hadis. Ada Sunan At-Tirmidzi, ada Sunan Darimi. An Husainin qala sami'tu Ummarata ibni Ruwaibata Ats-Tsaqafi wa Bishru ibnu Marwan yakhtubu farafa'a yadayhi fid du'ai faqala Ummaratu qabbahallahu hataini al yadayyataini al qusayrataini laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma yazidu ala an yakula hakada wa asyara Husyaimun bis sababati. Dari Husain berkata, aku mendengar Umarah bin Ruwaibah saat Bishr bin Marwan sedang berkhutbah lalu mengangkat kedua tangannya dalam doa. Umarah berkata, semoga Allah memburukan kedua tanganmu yang pendek ini. Sungguh aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lebih berdoa seperti ini. Husyaim memberi isyarat dengan jari telunjuk. Berarti saat berdoa jari telunjuk diangkat ke langit, bukan begini. Ini berlaku bagi khatib. Tapi sebenarnya ada sebagian hadis menunjukkan bahwa berdoa mengangkat jari telunjuk itu juga boleh kita lakukan di luar momen khutbah. Misalnya memanfaatkan momen waktu-waktu mustajab, kita mengangkat jari telunjuk. Nah, ada satu riwayat ketika seorang sahabat mengangkat jari telunjuk yang kanan dan kiri, dilihat oleh Rasulullah. Rasulullah bersabda, ahid, cukup satu saja. Berarti ini menunjukkan bahwa mengangkat jari telunjuk dalam doa real dilakukan para sahabat saat khutbah dan di luar khutbah. Kenapa sahabat ini ditegur? Karena dua-duanya diangkat, maka beliau bersabda ahid, cukup satu saja. Baik, ada hadis yang lain. An Ummarah ibni Ruwaibah ra'a Bishr ibn Marwan rafi'an yadayhi yadu 'alal minbar yaumal jumu'ati qala fasabbahu wa qala laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal minbar wa ma yaqulu bi usbu'ihi illa hakada wa asyara bis sababati indal khasirati. Dia melihat Bishr bin Marwan mengangkat kedua tangannya berdoa di atas mimbar pada hari Jumat. Dia pun mencelanya dan berkata, sungguh aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar tidak berdoa dengan jari-jarinya kecuali seperti ini. Dia memberi isyarat dengan jari telunjuk. Selesai. Khatib berarti saat berdoa bukan dengan dua jari,
bukan dengan dua telapak tangan diangkat, tapi cukup dengan jari telunjuk. Masalah kedua, beredarnya kotak infak sementara khatib sedang berkhutbah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddoa fa ahsanal wudu'a thumma atal jumu'ata fastama'a wa ansata ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati wa ziyadatu thalathati ayyamin wa man massal hasa faqad lago. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berwudu lalu mendatangi tempat menunaikan sholat Jumat, setelah itu dia mendengar dan diam, maka diampuni baginya antara hari itu dan Jumat berikutnya dan tambahan 3 hari. Kenapa Jumat ditambah 3 hari, satu Jumat ditambah 3 hari? Karena man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan perbuatan baik, sudah otomatis batas minimal kelipatan pahalanya adalah 10 kali. Berarti satu Jumat ditambah 3 hari sama dengan 10. Nah, baru kalimat berikutnya ini, barang siapa memegang kerikil, karena lantai masjid saat itu masih berupa kerikil, pasir, tanah. Pandangan matanya melihat khatib, mulutnya diem, tapi tangan beraktivitas sambil megang-megang, maka telah sia-sia. Karena hadis ini alhamdulillah di Bekasi kotak infak hanya dijalankan sebelum khatib naik mimbar. Misalnya 10 menit sebelum waktu duhur masuk, kotak dijalankan. Bahkan di masjid tempat saya, kotak sama sekali tidak dijalankan, tapi diletakkan di luar masjid. Masyarakat akhirnya sudah tahu siapa saja yang datang ke masjid, sudah otomatis langsung memasukkan uang ke kotak infak, dan perolehannya ternyata sama seperti kemarin ketika kotak infak keliling. Jadi khusus Jumat tidak ada kegiatan baik mulut maupun tangan, semua menyimak ke arah khatib. Mengedarkan kotak infak berarti telah mengadakan kegiatan, maka Jumatnya dianggap sia-sia. Nggak tahu di Sragen Raya sudah begitu tidak? Masih beredar ya. Jadi kalau di tempat saya sudah tidak diedarkan, kecuali saat ada majelis taklim atau khutbah Idul Fitri atau Idul Adha, atau sholat istisqa atau sholat gerhana, itu masih. Tapi khusus Jumat hadisnya jelas seperti ini, kita tidak berani mengedarkan kotak. Masalah kedua selesai, baru masalah ketiga, Jumat berkah, bagi-bagi makanan selesai sholat Jumat. Karena ada materi ini saya sampaikan karena ada beberapa pertanyaan seputar Jumat, termasuk bagi-bagi makanan boleh atau tidak, apakah ada sunnahnya pada masa Rasulullah. Karena ada ustadz kabir di YouTube menganggap itu bid'ah. Nah, coba bid'ah atau tidak?
Saya cari di Sahih Bukhari, ada beberapa hadis, 3 hadis saya dapatkan. An Sahal ibni Sa'ad radhiyallahu anhu qala kanat fina imra'atun kanat lana ajuz ta'khudhu min usuli silk fatatrahu fil kidri wa tukarkiru habbatin min syair fa idza sallainal jumu'ata wan sarafna nusallimu 'alaiha fatuqaddibuhu ilaina. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, di antara kami ada seorang wanita, dia sudah tua, berarti nenek-nenek. Dia biasa mengambil akar sayur, lalu dia masukkan ke panci dan dia campur dengan gandum. Apa ini, bakwan atau apa ini? Bila kami selesai sholat Jumat dan kami pulang, maka kami mengucapkan salam kepadanya, lalu dia menghidangkannya untuk kami. 1. 2. Dari Sahal lagi dengan redaksi berbeda. Kanat fi namra'atun taj'alu ala arbi'a fi mazra'atin laha silqan fakanat idza kana yaumu jumu'atin tanzi'u sula silk fataj'aluhu fi kidrin thumma taj'alu alaihi qabdatan min syair tathanuha fatakunu usulu silki arqahu wa kunna nansarifu min salatil jumu'ati fanusallimu 'alaiha fatuqarribu dzalika ta'am ilaina fanal'aquhu wa kunna natamanna yaumal jumu'ati li ta'amiha dzalika. Di antara kami ada seorang wanita yang biasa menanam sayur di parit kecil yang ada di ladangnya. Bila hari Jumat tiba, dia cabut akar sayur itu, lalu dia masukkan ke panci. Setelah itu dia ambil 1 genggam gandum untuk dia campur. Jadilah akar sayur itu potongan-potongan. Ketika kami selesai sholat Jumat, lalu kami mengucapkan salam kepadanya, dia hidangkan makanan itu untuk kami, lalu kami memakannya. Nah, kalimat para sahabat, akhirnya apa? Kami rindu dengan hari Jumat karena makanannya itu. Jadi tambah girang. Di samping sholat Jumat pasti ada jelaburan selesai sholat Jumat. Udah, 1 hadis lagi. Kita langsung terjemahkan saja. Semuanya redaksi dari Sahal bin Sa'ad. Kami sungguh bahagia dengan datangnya hari Jumat. Ada seorang wanita tua di antara kami yang biasa mengambil akar sayur, dia masukkan ke panci, dia masukkan biji-biji gandum. Bila kami selesai sholat, kami mengunjunginya, lalu dia menghidangkannya untuk kami. Kami bahagia dengan datangnya hari Jumat itu. Kami tidak makan siang dan tidak tidur siang kecuali selesai sholat Jumat. Demi Allah, pada makanan itu tidak ada lemak. Maksudnya apa? Makanannya ringan, nggak perlu pakai daging. Berarti bapak-bapak yang mau ikut meramaikan hari Jumat, bagi-bagi makanan, nggak usah tongseng, nggak usah sate, makanan-makanan yang ringan seperti yang dilakukan oleh wanita ini. Ya, kasih bakwan atau apa, lontong, nggak usah pakai daging, nggak usah pakai hati, lontong aja. Jadi yang murah-murah. Berarti kebiasaan yang hari ini sudah populer, dulu pernah dipopulerkan oleh wanita ini hingga 3 kali di Sahih Bukhari. Riwayat ini diungkap oleh Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Selesai masalah Jumat berkah. Baik. Kemudian
Masalah ketiga berkenaan dengan orang yang meremehkan kedatangan Jumat. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul jumu'ati kana ala kulli babin min abwabil masjidi malaikatun yaktubunal awwala fal awwala fa idza jalasal imamu tawu as-suhufa wa ja'u yastami'una dzikra. Bila hari Jumat tiba, di tiap pintu dari pintu-pintu masjid ada para malaikat. Berarti sunnahnya masjid itu memiliki banyak pintu. Tugasnya apa? Menulis siapa yang datang di awal lalu datang selanjutnya. Bila imam sudah duduk di mimbar, maksudnya selesai mengucapkan salam, akhirnya kan duduk. Karena khotib ditampilkan dengan imam, ini menunjukkan apa? Khutbah dan imam itu satu paket. Siapa yang berkhutbah, dia juga yang memimpin sholat. Tidak seperti di masjid-masjid Jakarta, khotib A, imamnya B. Nah, di sini Rasulullah menyebut apa? Bila imam sudah duduk di mimbar, maka mereka akan menutup lembaran dan datang untuk mendengar zikir, yaitu khutbah. Dari sini berarti yang datang setelah khotib mengucapkan salam kemudian duduk, maka namanya tidak tercantum di daftar absen. Maka tolong jangan diremehkan. Pastikan sebelum adzan posisi kita sudah di masjid. Apalagi kalau bapak-bapak meniru para sahabat, wa kana at-turuqat tazdahimu minan nasi wa dzalika fi waqti duha. Jalan-jalan sudah ramai, berbondong-bondong orang menuju masjid untuk sholat Jumat, padahal waktu itu adalah waktu duha. Berarti jam 9 Masjid An-Nur sudah penuh. Itu kan keren, Masya Allah. Baik, selesai. Bagaimana ba'diyah Jumat? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukumul jumu'ata falyusalli ba'daha arba'an. Bila seorang di antara kalian selesai menunaikan Jumat, maka tunaikan sesudahnya 4 rakaat. Dan ini kebiasaan saya. Loh, bagaimana dengan 2 rakaat? An Abi Hurairah radhiyallahu anhuma an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yusalli ba'dal jumu'ati hatta yansarifa fayusalli raka'ataini fi baitihi. Bahwa Nabi tidak menunaikan Jumat hingga selesai lalu menunaikan salat 2 rakaat di rumah. 2 hadis ini dikumpulkan oleh Imam Ibnu Taimiyah. Pelaksanaan di rumah berarti 2 rakaat. Pelaksanaan di masjid 4 rakaat. Jadi yang selesai sholat Jumat, kalau sholatnya di masjid berarti 4. Yang sholatnya di rumah silakan 2 rakaat. Menggabungkan 2 hadis yang menerangkan, ada yang menyuruh 4, ada yang menyuruh 2. Baik, bagaimana dengan orang yang telat karena keburu macet? Tiba-tiba begitu masuk masjid dia tidak mendapatkan khutbah.
Apakah dia ikut Jumatan? Kita lihat hadisnya. An Ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka raq'atan min salatil jumu'ati wa ghairiha falyudif ilaiha ukhra wa qad tammat salatuhu. Barang siapa mendapatkan satu rakaat, maksudnya apa? Sempat ruku. Di rakaat kedua sempat ikut ruku dari sholat Jumat atau sholat lainnya, maka hendaklah ia menambah rakaat lainnya yang kurang, dan dengan itu sempurnalah sholatnya. Kecuali masuk masjid, imam sudah sami Allahu liman hamidah, maaf silahkan sholat zuhur. Jadi batas minimal dia berhak ikut Jumatan sementara statusnya adalah masbuk selama dia ikut ruku. Tapi tolong Jumat depannya jangan begitu lagi. Ini hanya sesekali. Sebagaimana betul bingung itu sholat istiqoroh. Tapi kalau sholat istiqoroh setiap hari itu kan membingungkan orang lain. Sama dengan sujud syukur, itu sesekali. Jangan setiap nikmat disikapi selalu dengan sujud syukur. Akhirnya tinggal satu masalah lagi. Bagi yang akan menunaikan ba'diyah, ini ada peringatan dari Muawiyah. Langsung kita terjemahkan dari Sa'id ibnu Yazid radhiyallahu anhu bahwa Muawiyah radhiyallahu anhu berkata kepadanya, jika engkau telah selesai Jumat, maka jangan engkau menyambungnya dengan sholat lain hingga engkau berbicara atau keluar, maksudnya zikir. Karena Rasulullah bersabda, janganlah kita menyambung suatu sholat dengan sholat lain sehingga kita berbicara atau keluar. Kenapa ini saya tampilkan? Banyak di antara kita, terutama di daerah Jawa Barat, selesai sholat maghrib langsung ba'diyah. Ba'diyah selesai baru zikir. Nanti sholat isya selesai langsung ba'diyah 2 rakaat. Begitu selesai baru zikir. Kaidahnya apa? Allah tasil sholatan bi sholatin, tidak boleh menyambung sholat wajib dengan sholat sunnah kecuali diselingi dengan zikir. Insya Allah selesai hadis Jumat. Saya kira itu saja yang tidak terlalu populer, perlu saya populerkan. Sebenarnya masih banyak hadis yang lain, jumlahnya mungkin 60, tapi kalau saya sebutkan satu persatu nampaknya sudah populer di telinga bapak-bapak sehingga tidak saya cantumkan. Baik, barangkali ada yang masih tercecer, belum bisa dipahami, atau materi-materi di luar pembahasan hari ini bisa ditanyakan. Saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi tanya cukup jelas. Ya. Untuk pertanyaan saya, ini ada 2 sholat setelah sholat Jumat, yang 2 rakaat dan ada yang 4. Yang di masjid itu 4 rakaat itu untuk penjelasan dari Rasulullah dalam hadis yang sahih itu, apakah masna dilakukan 2 rakaat ataukah langsung 4 rakaat? Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya singkat, karena Rasulullah yusallimu min kulli rakaataini. Rasulullah selalu mengucapkan salam setiap 2 rakaat. Berarti 2 rakaat salam, 2 rakaat
salam, tidak disambung langsung 4. Udah cukup? Oke, Ya, alhamdulillah. Ada yang lain? Terus Wah, yang belakang-belakang. ini saya. Pak Rosid. Pak Rosid. Oke, terkait jalan khotib. Ya, Ada yang penutupan khotib pakai wassalamualaikum. Itu aslinya gimana? aslinya belum pernah saya dapatkan. Jadi tetap membatal syariatnya gimana? Syariatnya setelah doa ya wassallallahu ala Muhammad walhamdulillah turun dari mimbar. Loh, kan selesai dianjurkan mengucapkan salam. Masalahnya tidak ada satu riwayat satupun Rasulullah turun dari mimbar sebelumnya mengucapkan salam. Saya Ya. melihat Ustadz yang sudah kelasnya sudah Ustadz, tapi tetap pakai wassalamualaikum gitu. Terus terkait dengan zakat, zakat mal terutama. Ya. Zakat mal itu saya masih bingung untuk menentukan seperti saya itu hasilnya Bingung karena kebanyakan duit atau gimana? Ya. gimana? Ya. Itu misalnya keuntungan saya 100 juta misalnya, kalau 50 juta itu Sekarang profesinya apa? Dagang. menggiling padi ya. Oh, giling padi. Giling padi atau punya sawah? Punya selepan atau punya sawah? Beli. Oh, selepan. Mudah, pokoknya hasil dikumpulkan, begitu terkumpul setahun ambil 2,5%. Selesai. Setahun. Udah selesai berarti. Ya, alhamdulillah. Jadi hatta yahula alaihil haulu, hingga duit itu berusia 1 tahun. Sampai nisab ambil 2,5%. Baik. Silakan yang mau tanya. Wah, yang belakang-belakang banyak. Ya, silakan siapa dulu? Kembali ke materi Jumat. Jadi bolehkah seorang khotib itu menegur makmum atau sebaliknya makmum menegur khotib di dalam Jumat? Jawabannya boleh. Mana dalilnya? 1, Rasulullah sedang khutbah, tiba-tiba ada sahabat telat melangkahi pundak-pundak, maka Rasulullah menghentikan khutbahnya dan beliau bersabda, ijlis faqad adaita wa anaita. Udah telat, ganggu lagi, duduk, jangan dilanjutkan. Berarti kan Rasulullah negur. Kasus kedua datang, dia langsung duduk. As-shalaita raq'ataini, sudah sholat 2 rakaat tahiyatul masjid? Qala la, belum ya Rasul. Kum fasholli raq'ataini, ayo berdiri, sholat 2 rakaat. Dia sholat, Rasulullah melanjutkan khutbahnya. Berarti khotib boleh menegur makmum. Yang di pojok tidur, bangun. Boleh tidak? Boleh. Di kitab-kitab fikih akhirnya dibahas kebalikannya juga boleh. Khotib salah ditegur oleh makmum. Seperti kasus kematian Dodi Al-Fayed dengan Lady Diana. Di masjid Utan Kayu, khotib menyampaikan khutbah. Di ujung khutbah berdoa, mengajak kaum muslimin mendoakan semoga Dodi Al-Fayed dan Lady Diana diterima amal ibadahnya, diampuni dosa-dosanya. Akhirnya salah satu pengurus berdiri, Pak Khotib, Lady Diana kafir, tidak berhak untuk didoakan. Begitu. Selesai. Yang belakang, silakan. Terima kasih, Ustaz. Dari mana, Pak?
Dari sini aja Pak, dari Dabungan. Oh, Dabungan, ya. Ya. Saya doakan teman-teman jamaah di sini semuanya sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ini gini, ceritanya kalau teman-teman yang sedang mengalami HD atau cuci darah di jadwal hari Jumat itu mulai pendaftaran sebelum Jumatan. Setelah itu waktunya pendek, kita Jumatan. Permasalahannya adalah ketika sholat asar itu rata-rata teman-teman itu setelah sholat Jumat langsung sholat asar. Nah ini perlu jeda atau tidak. Kemudian sholat asarnya itu 2 rakaat atau 4 rakaat. Ini mohon bisa dibimbing. Terima kasih. Baik. Yang pertama, Syekh Abdurrahman Al-Bassam menerangkan bahwa jamak itu dilakukan bukan karena safar tapi karena sebab dan kondisi. Seorang yang tidak bersafar karena kondisi boleh menjamak sholatnya, seperti rijalul atfa, tim pemadam kebakaran. Gak mungkin dia tinggalkan semprotan, itu gak mungkin. Yang kedua apa? Dokter bedah. Saya tanya, Pak, kalau Bapak operasi bedah jantung berapa lama? 5 jam. Dan itu tidak boleh telat. Berarti dokter-dokter seperti ini berhak menjamak sholat. Nah, bagi saudara-saudara kita yang diuji oleh Allah dengan penyakit yang menyebabkan harus cuci darah, dia harus cuci darah sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Karena teman-teman kita itu tidak boleh telat. Kalau telat itu pasti akan bermasalah. Maka dalam kondisi seperti ini, silahkan selesai sholat Jumat langsung berdiri sholat asar supaya dia bisa masuk untuk cuci darah dalam rentang sekian jam. Kalau ada pertanyaan, bukankah tidak ada contohnya menjamak antara Jumatan dengan asar? Yang ada kan duhur dan asar. Para ulama Saudi sudah mengeluarkan fatwa dalam kondisi tertentu bisa saja dengan keadaan terpaksa Jumatan langsung dijamak dengan sholat asar. Baik. Nah, karena berkenaan dengan sakit, ini di surat Asy-Syu'ara ayat tolong yang punya terjemahan tolong dibuka. Asy-Syu'ara 78 79 80 81. Saya baca per ayat, tolong diterjemahkan. Ini ungkapan bagus dari Nabi Ibrahim. Sudah ada yang ketemu? Minta diterjemahkan. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin, yaitu yang telah menciptakan aku, maka dia yang memberi petunjuk kepadaku. Allah yang menciptakan aku dan dialah yang akan memberikan petunjuk kepada aku. Ketika mencipta dan memberi petunjuk dinisbatkan kepada Allah. Coba ayat 79. Walladzi huwa yut'imuni wa yaskin.
dan yang memberi makan dan minum kepadaku. Dia Allah yang memberi makan aku dan memberi minum aku. Nah, coba ayat 80, menarik. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Nah, ketika sakit, bukan ketika Allah memberi saya penyakit, bukan. Dan ketika aku sakit, sakit itu tidak dinisbatkan kepada Allah. Fahuwa yashfin, dialah yang pasti akan menyembuhkan aku. Jadi yang jelek-jelek itu jangan dinisbatkan kepada Allah. Yang menciptakan siapa? Allah. Yang memberi petunjuk siapa? Allah. Yang memberi makan dan minum Allah. Tapi begitu sakit, bila aku sakit, dia Allah yang menyembuhkan aku. Jadi tolong jangan ada ungkapan Allah memberi penyakit, nggak boleh. Saya yang sakit. Baik, pertanyaan selanjutnya. Itu yang sholat ngasarnya tadi gimana? Langsung. Nah, sekarang posisi rumah sesuai KTP di mana? Kalau rumah sakitnya di Solo. Rumah di Rumah sini, anunya di Solo. Nah, sekarang kalau ke Solo sudah dianggap safar belum? Belum. Kalau bisa, biar bisa 2 rakaat, cuci darahnya di Madiun. Gitu aja. Gitu ya Mas ya. Solo Raya. Seperti Solo Pos itu kan Solo Pos berita khusus Ragen, khusus Boyolali, itu satu teritorial, sehingga siapa yang berada di situ tidak pergi ke salah satu daerah itu belum bisa disebut safar. Selesai, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang lain silakan. Enggak, yang belakang-belakang dulu, tadi ada yang belakang selesai. Kalau nggak ada berarti yang depan. Silakan. Kita mau tanya soal gimana hukumnya orang yang ngantuk atau tidur ketika khotib berkhutbah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mengenai tadi bahwa orang yang melakukan suatu kegiatan ketika khotib berkhutbah kan dianggap lagu. Tapi kemudian ketika mendapatkan 1 rakaat itu masih sudah dianggap sebagai Jumat. Itu berarti hukumnya orang yang mendapatkan 1 rakaat tapi dia sudah mendapatkan Jumat tapi mungkin tidak mendapatkan keutamaan dicatat di ya udah, yang kedua udah jawaban. Nah, terus yang pertama, kepada yang ngantuk an yatahawwal an janbihi, supaya dia pindah tempat. Rasulullah memerintahkan kepada yang ngantuk segera pindah tempat. Kenapa pindah tempat? Karena dia akan melakukan gerakan. Begitu gerakan, insya Allah kantuknya hilang. Dan memang jam-jam seperti itu jam yang menyebabkan orang banyak ngantuk. Sehingga inna tula sholatir rajuli wa qisara khutbatihi. Khutbah itu kalau pendek, ma'innatun min fikihi, berarti khotib adalah khotib yang cerdas. Saya di Bekasi itu khotib rata-rata 10 menit. Ketika kasus Covid, masjid-masjid ditutup. Ada masjid yang sudah akhirnya dibuka lagi. Saya datang, dicegat oleh ketua takmir, Pak tolong khutbahnya yang singkat. Saya tanya, Bapak maunya berapa? 8 menit. Saya tawar, 6 menit boleh tidak Pak? Bingung orangnya. Memang bisa, silahkan buktikan. Alhamdulillah, saya naik mimbar, beliau pencet itu stop watch. Alhamdulillah, tidak sampai 5 menit saya sudah turun dari mimbar. Cuma kalau saya khutbahnya di sini 10 menit, ternyata banyak komentar terlalu singkat. Kalau di Bekasi 10 menit itu yang sangat disukai, apalagi di pabrik-pabrik, di industri, masya Allah.
Kalau ini kan misalnya nggak kuat-kuat atau tertidur itu termasuk lagu nggak? Ya pokoknya gini, ngantuk itu banyak dipengaruhi beberapa sebab. Sebab pertama adalah faktor khotib. Ada khotib-khotib sudah tidak menarik lama lagi. Jadi begitu datang jamaah sudah angop. Itu ada di tempat saya. Khotib ini sudah ditegur tapi tetap, kalau istilah anak-anak pesantren, khotib ini mafi syuur, nggak punya perasaan. Enak aja 45 menit. Satu. Faktor kedua karena kegiatan. Maka bagi yang kegiatan padat, tidur kurang, kalau bisa tidur terlebih dahulu. Saya tidak akan mengatakan sah atau tidak. Gimana caranya saat pelaksanaan itu kita tidak tidur? Ya kalau bisa minum kopi lah sebelumnya. Kalau bisa kopinya yang jangan yang murah-murah, yang radik-radik itu, yang agak mahalan dikit. Insya Allah seger itu. Masya Allah. Kuota tinggal 2 penanya. Ya silahkan. Mau tanya, ini kaitannya dengan duduk di antara 2 khotbah itu apakah termasuk waktu untuk ijabah berdoa? Kemudian yang kedua, di saat khotbah terakhir biasanya doa, ada sebagian saudara-saudara kita yang mengaminkan, ada yang diam saja. Gimana? Ya. Mohon penjelasannya. Baik. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, bagi yang mendengar khotib sedang berdoa, kalau toh diaminkan tidak ada keluar suara, jadi silahkan mengaminkan tapi suara tidak terdengar, meskipun dengan standar yang sangat pelan, karena yang berhak bersuara saat itu hanya khotib. Baik. Nah kemudian berkenaan dengan ketika khotib sedang duduk, apakah itu waktu mustajab? Jawabannya itu termasuk waktu mustajab. Ada di Sahih Muslim. Hiya ma baina an yajlisal imamu ila an tuqdas salatu. Waktu mustajab pada hari Jumat itu ada 40 pendapat para ulama. Salah satunya adalah, langsung kita terjemahkan. Saat waktu itu ialah antara duduknya imam hingga dilaksanakannya sholat. Jadi ketika khotib sedang duduk antara 2 khutbah, silahkan banyak berdoa. Karena lamanya itu selama orang membaca qul huwallahu ahad, berarti doanya sangat singkat. Paling bagus apa? Istighfar sudah cukup. Karena orang yang beristighfar, ja'alallahu min kulli dhiqin makhraja, yang sempit akan lapang, wa min kulli hammin faraja, yang sedih akan berubah menjadi bahagia, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Silahkan
Saya termasuk punya kebiasaan kalau saya sedang terkena problem, saya banyak istighfar. Nggak usah disebut permintaannya, udah istighfar aja. Insya Allah Allah akan mengabulkan keinginan kita. Satu terakhir, ya. Langsung aja Mas, kalau anunya ngadat. Ya. Itulah saya bingung. Udah dijalankan fakot lago, dia sudah sia-sia. Kalau tidak dijalankan pasti ditegur. Alhamdulillah saya belum pernah mengalami. Kenapa? Selama ini saya selalu di atas mimbar. Aman kan? Selesai. Ya Allah. Iya, biasanya Mas, itu Mas. Akhirnya kan ditegur. Itu tanggung jawab sampean sendiri. Mengenai pura-pura tidur itu salah satu metode, terserah. Baik. Tapi yang jelas itu hanya untuk Jumatan, takblik akbar, kajian, khutbah Idul Fitri, Idul Adha, istisqa, sholat gerhana, silahkan. Khusus Jumatan hadisnya udah jelas. Sambil megang-megang pasir itu dianggap lago. Kelihatannya sudah cukup. Inilah kajian singkat pada kenapa? Khutbahnya dianggap 2 rakaat, kemudian Jumatnya 2 rakaat untuk mewakili sholat zuhur, begitu. Terus pertanyaannya apa? Kalau tidak ikut khutbah berarti dia tidak dapat. Baik, Syekh Abdullah Abdurrahman Al-Basam di kitab Tawdihul Ahkam jilid kedua membantah pemahaman seperti itu. Jangan dianggap Jumatan itu pengganti duhur, nggak ada hubungannya dengan duhur. Jumatan aja, jangan dihubung-hubungkan dengan duhur. Kalau dia tidak bisa Jumatan berarti baru silahkan sholat duhur, itu aja. Jadi jangan dianggap bahwa sholat Jumat 2 rakaat kemudian ikut khutbah dianggap 2 rakaat sehingga salah satunya tidak bisa diikuti, Jumatnya dianggap tidak sah. Buktinya tadi selama ikut ruku insya Allah dianggap sah Jumatnya meskipun dia tidak sempat hadir untuk menyimak khutbah. Tapi tolong besok lagi jangan seperti itu. Sama dengan hadis di Sunan An-Nasai. Jadi saya sedang makan sahur, jamnya mati, tapi kan saya tidak tahu. Saya kira masih jam 3, ternyata sudah jam 4:15. Tiba-tiba adzan berkumandang. Apa sikap saya? Idza sami'tumun nida, siapa yang mendengar adzan, wal ina'u fi yadihi, piring masih ada di tangannya, fala yadhu, jangan diletakkan, hatta yaqdi hajatahu, hingga dia selesai dari makannya. Jadi yang di piring habiskan, yang mau adzan aja terserah. Tapi nanti jam 7 pagi segera beli jam batu. Udah itu aja, biar tidak terulangi lagi untuk sahur yang akan datang. Kenapa? Wallahu a'lam bishawab. Tim konsumsi sudah siap untuk menyambut bapak-bapak, silahkan dinikmati. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.